Duh. Wah, cerah banget ya siang hari ini. Mi, sibuk gak? Enggak. Buatin aku mie instan goreng dong, tapi sesuai dengan kemasan ya. Oke deh. Aduh, Dika siang-siang begini suruh aku buat mie instan goreng. Padahal kan aku nggak tahu cara buatnya seperti apa. Oke, saatnya cek Google. Cara membuat mie instan goreng sesuai dengan kemasan. Nah, ketemu. Oke, aku siapin bahan-bahannya terlebih dahulu. Ada telur, ada udang, ada sawi, terus ada tomat dan mie instan. Terus ada panci, air, dan sendok. Cara pembuatannya gampang sekali ternyata. Oke, aku akan mengikuti langkah-langkahnya pada resep ini. Setiap hari, kita selalu melakukan suatu kegiatan, misalnya membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, dan melayani tamu. Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk untuk melakukan kegiatan tersebut. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut petunjuk-petunjuk itu. Ada yang menyebutnya kiat, tips, resep, cara jitu, dan sebutan lainnya. Mari kita sebut saja semuanya itu dengan istilah prosedur. Penting sekali kita mempelajarinya agar dapat memahami dan menyusun prosedur, bahkan dapat melakukan suatu kegiatan sesuai dengan prosedur. Struktur teks prosedur. A. Tujuan. Pada bagian ini, penulis mengemukakan pembahasan materi yang akan ditulis seperti tujuan dan manfaat penulisan, sehingga hasil akhirnya sesuai keinginan pembaca. B. Materi. Pada bagian ini terdapat materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Jika teks prosedurnya tentang pembuatan sesuatu, maka pastinya membutuhkan materi atau bahan-bahan untuk membantu langkah-langkahnya. C. Langkah-langkah. Pada bagian ini terdapat inti materi yang dibahas, yaitu langkah-langkah kegiatan materi yang harus dilakukan atau diikuti untuk mencapai hasil akhir, yaitu tujuan dan manfaatnya secara berurutan. Karakteristik teks prosedur. Karakteristik umum. Karakteristik umum dari teks prosedur ialah menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata penghubung atau konjungsi, menggunakan keterangan waktu dan tempat, disusun secara informatif, memuat langkah-langkah, dijelaskan secara detail, bersifat objektif, langkah berkelanjutan dalam penjelasan, menggunakan syarat dan pilihan, bersifat universal, logis, serta aktual dan akurat. Fungsi teks prosedur. Fungsi teks prosedur ialah memberitahu pembaca cara melakukan atau membuat sesuatu. Informasi yang disajikan dengan urutan logis, peristiwa tersebut bisa dibagi menjadi beberapa langkah atau tahapan. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana yang berisikan 2-3 langkah saja. Contohnya, cara menggunakan atau cara menghidupkan kipas angin. Yang kedua, teks prosedur kompleks yang terdiri banyak sekali langkah-langkah jenjang di setiap tahapnya, seperti prosedur saat kalian mengurus EKTP. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Langkah-langkahnya sederhana dan mudah dipahami. Contohnya, resep masakan.